ekspektasi penonton didirect sejauh mungkin bahwa ini adalah kelanjutan cerita dari film Joker yang pertama. Setelah kita nonton, ternyata nggak tahu ya, mungkin ini works atau enggak buat yang lain, cuman kalau untuk gue Joker 2 sih nggak works sebegitunya ya menurut gue. Hai, welcome back to Ngopi Ngobrolin Film. Hari ini kita bakal review film Joker Foliado. kayaknya ekspektasi penonton didirect sejauh mungkin bahwa ini adalah kelanjutan cerita dari film Joker yang pertama dengan sutradara Todd Phillips dan penulis yang sama. Tapi setelah kita nonton, ternyata ini bukan kelanjutan cerita, tapi adalah kelanjutan karakter dengan penambahan karakter baru di dalamnya. Jadi ya memang karakter utama malah bukan Joker di film ini. Lebih seringnya dia ngomong bahwa dia adalah Arthur Fleck. Bahwa ya Joker ya hanya title, karakter utama yang ngedirect cerita ini dari awal sampai habis gitu. Karena di film ini emang lebih berfokus sama si karakter Arthur Fleck-nya sih. Memang jadi kita selama nonton lebih dibawa ke gimana dunia ini dari perspektifnya Arthur. Betul. Gitu. Terus Foliado itu kalau nggak salah ya gue cari tahu artinya adalah gangguan mental yang menular. Gangguan mental yang menular. Mungkin ekspektasinya adalah mau nularin rasa cemasnya si Arthur ini ke kita. Cuman kalau menurut gue sendiri, gue nggak terlalu terganggu sih. Maksudnya gue nggak terlalu anxiety gue tuh nggak terlalu naik kayak Joker 1 gitu. Jadi kayak nggak tahu ya, mungkin ini works atau enggak buat yang lain. Cuman kalau untuk gue Joker 2 sih nggak works sebegitunya ya menurut gue. Kalau gue yang gue tangkap sih ini kayak gejolaknya Arthur Fleck untuk menolak Joker sih. Oke. Benar sih. Tapi dengan adanya si siapa namanya Lady Gaga Harley Quinn itu dia pengennya tuh personal Joker yang keluar gitu. Bener sih. Dan gue sebenarnya pengen nanya kalian juga, Joker ini tuh dia masuk ke satu personal saja atau emang berbagai karakter gitu? Tadi komiknya, tadi di ini gitu. Mungkin di setiap masa Joker tuh masuk ke seorang ini, masuk ke orang ini, masuk ke orang itu gitu kan. Dan Arthur Fleck ini salah satu korban Joker yang menolak Joker gitu. Yang gue tangkap dari Joker ini ya. Dan dia kalau misalkan ekspektasi kita terhadap Joker yang kayak emang sangat cerdik, licik, psycho gitu-gitu segala macam itu nggak jadi tontonan kita. Jadi kesannya tuh ini kok kayak nggak Joker ya gitu. Benar-benar. Karena yang dia pengen perlihatkan itu emang gangguan mental gitu. Gimana bahayanya mental itu gitu, gangguan mental itu gitu. Ya mungkin karena kita sudah terbiasa ditunjukkan karakter Joker yang seperti itu di film-film yang lainnya gitu. Ketika dihadapkan dengan permasalahan mentalnya dia diambil dari sisi yang lainnya Joker, ya kita sebenarnya jadi merasa agak aneh gitu, jadinya agak nggak nyampe gitu, kok kayak bukan Joker gitu. Mungkin jadinya kayak gitu kali. Tapi kalau misalkan yang termaju dikit ya, gue ngerasa tuh kayak ternyata ya kalau misalkan pas kita nonton kita berharapnya tuh dia keluar psycho-nya kan. Iya sih memang. Lebih ke karena ekspektasi kita adalah pengen lihat itu sih. Karena kebangunannya di Joker 1 kan. Benar. Dibangun ke sana gitu. Kalau gue karena ya di filmnya yang lain, di universe yang lain dari yang kita pernah lihat, si Joker dan Harley Quinn itu ada di Suicide Squad ya di sebelumnya. Nah itu kan karakternya mungkin lebih mirip dengan komiknya mungkin yang dari sana kali. Makanya orang-orang mungkin termasuk gua yang ngelihatnya berharapnya kurang lebih akan kayak gitu. Ternyata enggak gitu. Ternyata ini dari versi lainnya gitu. Jadinya menarik aja sih. Tapi Lady Gaga mungkin karakter Harley Quinn ini kalau bukan Lady Gaga yang main, mungkin karena dia juga minim title kali ya di dunia industri film. Jadi setiap kemunculan dia tuh orang tuh apa nih, lu ngelakuin hal apa, lu ngelakuin hal apa. Tapi di Joker yang sekarang ini ya yang perlu kalian highlight ya menurut gua karakter si Harley Quinn ini sebegitu menyebalkan sampai penonton kok lu bersikukuh sekali untuk tetap harus ada Joker di dalam dirinya Arthur Fleck gitu. Tapi kenapa ya menurut gue karakternya si Harley Quinn di sini tuh kayak underwritten gitu, kayak nggak di develop secara maksimal karena kehadiran dia tuh
gak berpengaruh banyak untuk karakter Joker sebenarnya. Kalau gue ngeliatnya dia jadi kayak obses maniak gitu ke Joker, kayak gue suka Joker tuh as Joker bukan sebagai Arthur Fleck gitu kan, kayak yang lo tadi bilang. Tapi kalau lihat dari lebih dalam karakternya, si Arthur Fleck juga obsesi. Tapi dia karena dia selama hidup dia nggak pernah ada yang memahami dia. Benar. Terus tiba-tiba ada satu orang yang kayak dia ngerasa orang ini cinta sama gue nih. Benar. Ya kan? Nah dia obsesi sama orang yang mencintai dia, dan si Lee ternyata juga obsesi sama Joker gitu. Benar. Jadi mereka tuh sama-sama penuh kebohongan gitu loh. Iya. Dia obsesnya sama Joker tapi Nah, sama Arthur. Mereka sama-sama kena mental juga jadinya. Bener. Ya sebenarnya wajar sih karena gitu. Karena secara karakter Arthur tuh di-develop sebagai orang yang kayak terbuang dari masyarakat. Betul. Terus kayak merasa useless, terus dunianya kayak nggak berguna lagi. Kehadiran si cewek ini kayak jadi harapan baru gitu buat dia. Dia bisa diterima nih sama orang ini. Jadinya dia kejebak perasaan yang ngebuat dia merasa ada orang yang bisa menerima gue seperti ini. Tapi selain itu kan di film ini kan banyak yang bahas nih tentang si musikalnya kan. Menurut lo gimana? Kalau dari apa yang gue baca sama apa yang gue lihat sih, ya udah emang bener kata orang-orang, ini La La Land versi orang gila aja. Bener sih. Ada bagian-bagian yang sebenarnya itu udah krusial dan genting banget, nggak perlu ada nyanyian di situ. Terus tiba-tiba dia scene pengadilan gitu. Bener. Iya bener. Sayang banget itu kalau ditaruh ada itu menurut gua ya. Tapi pro-nya adalah kita sebagai penonton kayak bisa ngeliat gimana si Arthur Fleck ini kayak ngebedain si dunia nyata dan delusionalnya dia, kayak si musikal itu tuh jadi kayak part jadi of medium, jadi medium gimana dia kita melihat delusionalnya si Arthur gitu. Mungkin salah satu jadi treatmentnya directing kali ya. Bener sih, Bisa. Untuk Pasti kayak ngaplikasiin penonton biar tahu delusi apa enggak melalui musikal dengan situ. musik. Iya benar. Gue juga baca-baca dan lihat juga sebenarnya si Todd Phillips nih mau ngomong ke banyak penonton bahwa industri film atau TV pada kebanyakan sekarang ini sudah mulai menurun. Oke. Dengan representatif persidangan. Kenapa persidangan? Karena ya beberapa waktu entah itu di Indonesia maupun di luar itu kasus-kasus itu sangat diminati oleh kebanyakan orang. Dan itu jadi ya kesalahan orang atau kesusahan orang itu jadi hiburan buat orang lain. Nah itu yang coba digambarin sama Todd Phillips di sini. Iya sih, benar menurut gua gitu. Gue nonton di 10 menit awal tuh, pas awal-awal kan gue sama, ekspektasi gue sama tuh kayak Joker yang kita lihat dari lanjutan yang Joker 1 gitu ya. Pas sudah mulai musikal ternyata ilusi ternyata ini, terus gue ngerasa kayak kalau misalkan ditanya menurut lu film Joker itu apa? Joke gitu loh. Kayak emang candaan aja. Jadi lu kalau misalkan akhirnya gue menempatkan diri pas nonton Joker, gue nggak serius. Oke. Karena gue nggak punya ekspektasi apapun, nggak punya ekspektasi karakter yang sebelumnya ya. Jadi kayak emang pas mereka nyanyi, pas apa segala macam, gue akhirnya jadi ketawa-ketawa sendiri. Jadi kayak ya film Joker yang dibalut bukan kayak serius tapi kesannya tuh bercanda. Kalau gue sih nyangkapnya kayak gitu. Tapi ada karakter-karakter juga yang ya mulai seketika tuh bikin kita kayak sedih banget ya, kayak karakter si polisi. Benar. Walaupun dia rada kejam, tapi dia masih ngasih rokok. Itu hal-hal yang kecil tapi buat kita sebagai penonton ngelihat Joker tuh kayak masih ada yang perhatian loh sebenarnya. Walaupun gua juga kepengennya film Joker 2 ini lebih Jokernya lebih kesiksa gitu, lebih terbuang gitu sama si Lady Gaga-nya dari masyarakat gitu. Walaupun ada juga pendukungnya mereka gitu, karena si Harley Quinn tuh, si Lady Gaga ya, bukan Harley Quinn lah. Si Lady Gaga-nya nih selalu mengulang-ulang dialog yang kamu tuh banyak loh pendukungnya di luar sana. Kamu tuh super fansnya banyak gitu, dan itu yang akhirnya ditanemin ke otak penonton bahwa Joker tuh se-fame itu. Tapi kayak pertanyaan penonton tuh kayak si Lee itu jadi emang fantasinya dia atau real? Dan gue sempat baca interviewnya sih kayaknya ternyata kalau kata Todd Phillips itu beneran ada, jadi bukan fantasinya dia. Dan di ending di film ini Jokernya mati kan? Iya. Mati ditusuk sama fansnya sendiri. Fansnya sendiri. Oh itu fansnya? Karena udah di-teasing di awal yang di penjara. Di penjara karena beberapa Kan kali. dia beberapa kali nempelin Arthur terus kan. Iya, itu tidak berarti dia ngefans kan? Bisa jadi kan? Bisa jadi. Iya. Tapi kenapa orang-orang banyak
yang bilang kalau misalnya dia ngefans di ending itu setelah dia nusuk, dia tuh ngeluarin suara ketawa sama ekspresi muka yang semacam terinspirasi dari si nyobek. Gue malah kalau dan nyobek bibir. Gue kalau menurut gue Joker sesungguhnya jadi dia gitu. Iya kan? memang. Bisa jadi karena sebenarnya mungkin karena aja. Arthur Fleck udah nolak gitu. Iya, mungkin aja Arthur Fleck cuman sosok atau karakter yang mempopulerkan persona Joker. Tapi siapa Joker sebenarnya nanti kan kita nggak tahu ya kan. Bisa aja Joker itu anybody misalnya. Jadi kayak ada Easter egg beberapa Easter egg yang ternyata connect dengan universe lain ya. Kayak misalnya nyobek bibir itu kan berarti Jokernya Heath Ledger ya. Heath Ledger. Christopher Nolan kan gitu, lebih ke situ. Tapi kemarin juga di The Batman di filmnya sebelumnya siapa nama pemerannya? Robert Pattinson. Nah itu kan juga si Jokernya tuh keadaannya bibirnya memang sobek. Nah kita nggak tahu nih ini Heath Ledger atau yang dia nih arahnya gitu. Terus habis itu menurut kalian adegan peledakan real atau bayangan Joker? Gue itu real sih. Itu real. Ada kalau kalian perhatiin ada namanya Harvey Dent. Nah itu tuh di film-film lain kan dia kan jadi Two-Face ya, musuhnya Batman juga kan. Nah itu ada scene di mana mukanya tuh sebelah emang udah kena bom itu tuh, jadi luka di situ. Tapi overall berapa nilainya buat Joker? 7 gue. Waduh kalau dia 7 gue berapa ya? 6 deh, 6,5. 6 sih. Kalau ada Menurut lu? Gue 5,5 deh. Oke. Kira-kira Gitu aja. itu pendapat kita tentang Joker. Menurut kalian gimana? Buat yang udah nonton coba komen di bawah. Sekian review dari kita. Sampai ketemu lagi di review film selanjutnya. Bye-bye! Bye!